Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau membahas tentang Raden Ajeng Kartini. Setiap tanggal 21 April pasti kita memperingati sebagai Hari Kartini. Semuanya pasti sudah tahu dan kenal ya. Siapa ibu kita Kartini? Siapa Raden Ajeng Kartini itu? Beliau adalah perempuan yang sangat berjasa bagi perempuan Indonesia. Kenapa? Karena perjuangan beliau, perempuan-perempuan itu jadi memperoleh hak pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Kita kilas balik dulu ya. R.A. Kartini itu dulu dilahirkan di Jepara, tepatnya tanggal 21 April tahun 1879. Ayah beliau merupakan seorang bangsawan yang merupakan seorang bupati di Jepara, namanya Raden Mas Sosroningrat, menikah dengan Mas Ajeng Ngasirah. Salah satunya punya putri yang bernama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu dulu bersekolah di Euro Pestileger School ya, setara dengan SD. Di LSE itu yang sekolah biasanya hanya bangsawan ya, hanya kasta-kasta tertentu, dan R.A. Kartini bersekolah di situ dengan menggunakan bahasa Belanda. Dengan sekolah di situ, beliau R.A. Kartini mengasah kemampuannya ya. Namun selepas dari ELS, Kartini dilarang oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya karena ditentang oleh ayahnya dan dipaksa untuk menjadi bangsawan dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku, yang banyak menghabiskan waktunya di rumah. Kartini yang selalu di rumah atas keinginan ayahnya akhirnya mengumpulkan buku-buku pelajaran dan ilmu pengetahuan untuk dibacanya di taman rumah. Kartini jadi gemar membaca dan sering bertanya kepada ayahnya. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa atau Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Lalu muncul keinginan Kartini untuk memajukan kehidupan wanita Indonesia. Baginya, wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis, menulis, dan membaca, dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan menulis surat kepada teman-temannya yang berada di negara Belanda. Kartini sempat menulis surat
kepada Mr. J.H. Abendanon dan memohon agar memberikan beasiswa dirinya untuk bersekolah di Belanda. Namun, beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Djayadiningrat, yaitu Bupati Rembang. Setelah Kartini menikah, harus mengikuti suaminya hidup di Rembang. Kebetulan suaminya juga mendukung keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor kabupaten yang sekarang menjadi ruang pramuka ya, gedung pramuka. Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Susalit Djayadiningrat pada tanggal 13 September 1904. Namun tidak lama setelah melahirkan, Kartini meninggal di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 dan dimakamkan di Desa Mbulu, Kecamatan Mbulu, Kabupaten Rembang. Pada tahun 1912, Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita yang bernama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Semarang, Surabaya, Jogja, Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duis Ternis Tutslights, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa R.A. Kartini, pemerintah menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang bertepatan dengan hari lahirnya Kartini. Ada kisah lagi yang menceritakan tentang perjuangan R.A. Kartini yang dibelokkan ya. Aslinya R.A. Kartini itu juga pintar dalam hal ilmu agama. Beliau itu kritis ya. Tentang R.A. Kartini ingin memahami ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Sebentar, tak carikan. Bangsa Indonesia pada dasarnya telah menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak perempuan sejak dahulu. Bahkan sebelum R.A. Kartini, dalam hal ini Belanda sebagai representasi Barat lebih menonjolkan Kartini dengan menerbitkan surat-surat Kartini 7 tahun setelah wafatnya. Kemudian tiada lain adalah untuk mendukung ide feminisme mereka. Hanya memilih surat tertentu untuk dipublikasikan. Setelah adanya kisah lain yang berisi Kartini belajar mengaji kepada seorang
belajar mengaji kepada seorang kiai bernama Soleh Darat dan berkeinginan mengenal Islam lebih dalam, malah ditutupi Belanda. Jadi tentang sosok Kartini ingin memahami Islam itu tidak ditonjolkan oleh Belanda, ditutupi oleh Belanda ya. Keberadaan objektivitas dalam mengkaji sejarah adalah syarat utama. Sejarah dapat disalahgunakan dan disetir sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu. Terkadang bisa dihilangkan atau malah ditambahi dalam penyusunannya. Tentunya ini bisa mengantarkan masyarakat kepada sebuah kesimpulan yang salah terkait kisah kehidupan tokoh. Begitu juga perjuangan sejarah R.A. Kartini. Selama ini justru dipahami perjuangan Kartini adalah semangat emansipasi, sehingga menjadikan kaum wanita punya hak sama dan sejajar dengan kaum laki-laki. Bahkan ini pun telah bergeser ke arah ide barat, ke arah ide liberal, feminisme dan gender, serta ide-ide yang bertentangan dengan fitrah seorang wanita yang menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Pergolakan pemikiran Kartini antara dominasi adat, pengaruh barat, dan juga Islam. Memang terasa sulit rasanya Kartini bertahan di lingkungan yang justru bertentangan dengan pemikirannya. Dia hidup dari kalangan ningrat, memungkinkan berteman dengan orang-orang kalangan Belanda. Dengan dominasi pemikiran baratnya, sementara lingkungannya tempat tinggal kuat memegang adat istiadat, maka Kartini kerap mencoba mencari jawaban terhadap pergolakan pemikiran yang dihadapinya. Jawaban itu justru Kartini dapatkan di tahun-tahun terakhir sebelum wafat. Kartini akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bergolak dalam pemikirannya. Ia mulai mencoba mendalami ajaran Islam, tak mendapat tempat di hati Kartini. Hal ini disebabkan pengalaman buruknya yang dialaminya, yaitu saat bertemu seorang ustadzah, tapi justru menolak menjelaskan makna ayat yang diajarkannya. Dengan posisi sebagai kaum ningrat, maka tidak menafikan untuk dirinya bisa bersahabat dengan warga keturunan Belanda. Kartini sering berkirim surat kepada sahabatnya menceritakan bagaimana kegalauannya yang tidak bisa memahami isi Al-Quran karena tidak paham bahasa Arab. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku kalau aku tak mengerti, tidak boleh memahami? Al-Quran terlalu suci, tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini tak ada orang yang ngerti bahasa Arab. Di sini orang diajar baca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Sama halnya seperti engkau diajarkan bahasa Inggris. Aku harus hafal kata demi kata, tapi tidak satu patah kata pun
yang kau jelaskan kepadaku apa artinya. Gak jadi orang soleh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang baik. Bukanlah begitu, Stella? Surat Kartini kepada Stella pada tanggal 6 November 1899. Tentu saja pemikiran Kartini seperti ini tidak lepas dari kebijakan Belanda kala itu yang memang melarang orang pribumi untuk menerjemahkan Al-Quran. Kondisi yang terbalik justru didapatkannya setelah pertemuannya dengan Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar. Dia adalah seorang ulama besar dari daerah kota Semarang yang disebut sekarang dengan Kiai Soleh Darat. Hal ini yang lantas telah merubah pandangannya selama ini. Kartini sangat tertarik pada terjemahan surah Al-Fatihah yang dijelaskan sang ulama. Bahkan Kartini mendesak salah satu pamannya untuk menemaninya bertemu dengan sang kiai. Inilah petikan dialog antara Kartini dan Kiai Soleh Darat yang ditulis Nyonya Fadila Soleh, salah seorang cucu dari Kiai Soleh Darat. Kiai, perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya bila seorang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya? Tertegun Kiai Soleh Darat mendengar pertanyaan Kartini yang diajukan secara diplomatis itu. Mengapa Raden Ajeng Kartini bertanya demikian? Kiai Soleh Darat balik bertanya, Kiai, selama hidupku baru kali ini aku sangat mengerti makna dari arti surah pertama dan induk Al-Quran yang isinya begitu indah mengantarkan sanubariku. Maka bukan main rasa syukur hatiku kepada Allah, namun atau heran tak habis-habisnya, mengapa selama ini para ulama kita melarang keras menerjemahkan penafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa? Bukankah Al-Quran itu justru kitab pimpinan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Setelah pertemuannya dengan Kartini, Kiai Soleh tergugah untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Bahkan tepat pada hari Kartini menikah dengan Bupati Rembang, sang kiai menghadiahkan terjemahan Al-Quran atau Faidur Rahman fit Tafsiri Quran jilid 1 yang terdiri dari 13 juz, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Ibrahim. Dari sini mulailah Kartini mempelajari Islam dalam arti yang sebenarnya. Tapi sayang, tidak lama berselang sang kiai meninggal dunia, sehingga Al-Quran belum selesai diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat. Seandainya Kartini sempat mempelajari keseluruhan ajaran Al-Quran, mempelajari ajaran Islam dalam Al-Quran sampai
khatam sampai tamat, maka tidak mustahil jika ia akan mampu menerapkan semua kandungan ajarannya. Kartini dikenal sosok pemberani walaupun berbeda dengan tradisi adatnya yang sudah berurat akar dalam lingkungannya. Tentu Kartini juga akan memiliki modal ketaatan tinggi terhadap ajaran Islam. Contoh, pada awal mulanya dia termasuk sosok paling keras menentang poligami. Tetapi setelah mengenal Islam, ia mau menerimanya. Meneladani Kartini. Perjuangan Kartini oleh kaum wanita sekarang ini nampaknya telah melampaui batas. Sebagaimana petikan surat Kartini yang ia menegaskan kesalahan penerjemahan kaum wanita Indonesia selama ini. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama. Itu terdapat dalam surat Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya pada tanggal 4 Oktober 1902. Jika kita cermati, memang tidak ada sepatah kata pun dalam surat tersebut yang mengajarkan wanita mengajar persamaan hak, kewajiban, kedudukan, dan peran sejajar dengan kaum pria. Kartini memahami bahwa kebangkitan seorang ditandai oleh kebangkitan cara berpikirnya. Kartini mengupayakan pengajaran dan pendidikan bagi wanita semata-mata demi kebangkitan berpikir kaumnya, agar lebih cakap menjalankan kewajibannya sebagai seorang wanita. Maka sebuah kesalahan besar jika atas nama perjuangan Kartini, para wanita sekarang justru terjebak pada nilai-nilai liberalisasi dan ide barat yang ditentang sang pahlawan. Perjuangan yang dilakukan oleh para feminis pembela hak wanita sangat jauh dari ruh perjuangan Kartini. Kartini tidak menuntut persamaan hak dalam segala bidang. Kartini hanya menuntut agar kaum wanita diberi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia mampu mengemban amanah sebagai seorang ibu, tidak lebih dari itu. Kartini telah bertekad untuk menjadi seorang muslimah yang taat dan memenuhi seruan seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 193, yaitu minadz-dzulumati ilan nur, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya. Telah mendorongnya untuk merubah diri dari pemikiran yang salah kepada ajaran lurus, yaitu Islam, yang sudah Allah tetapkan tak berlebihan
jika kita menyimpulkan bahwa tujuan Kartini adalah mengajak setiap wanita untuk menjadi muslimah yang memegang ajaran agamanya. Inilah sebuah fakta yang seharusnya diajarkan pada generasi kita saat ini, bahwa spirit perjuangan Kartini adalah spirit perjuangan menerapkan ajaran Islam, di mana Al-Quran adalah sebagai pedomannya, bukan mengejar ide-ide kesetaraan gender yang dielu-elukan para tokoh feminis selama ini. Semoga generasi muda sekarang ini bisa lebih bijak mendudukkan sejarah hingga tidak mudah dipengaruhi oleh pemahaman barat dan hanya menjadikan Islam sebagai pedomannya. Wallahu a'lam. Ini bersumber dari Isai yang judulnya Perjuangan Kartini yang dibelokkan oleh Rufaidah Aslami, dan artikel mengapa Kartini diperingati setiap tanggal 21 April, News Siaran Press. Semoga bermanfaat. Kita harus tetap semangat sebagai kaum wanita. Jangan lupa perempuan sebagai tetap pada kodrat seorang perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.